Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 SBI UIX Grup 16 yang beranggotakan saya Muhammad Diki Lianto, lalu ada Nendia Nisa dan Muhammad Fitra Pamungkas. Di sini kami akan menjelaskan mengenai redesign aplikasi Kita Bisa, yaitu untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara emosional saat melakukan donasi. Lanjut. Ini adalah bagian yang akan kami presentasikan, yaitu ada understanding the brief and problem context, lalu ada understanding user, lalu ada solution, dan yang terakhir ada desired impact. Yang pertama ada understanding the brief and problem context. Nah, pada challenge UI UX Kita Bisa ini, yang pertama akan kita lakukan yaitu bagaimana untuk redesign halaman kabar terbarunya. Lalu secara konten, bagaimana donatur dapat melihat pembaruan informasi dalam format cerita, dan juga bagaimana donatur dapat melihat informasi terbaru mengenai pemanfaatan dana yang didonasikan ataupun digalang. Nah, selanjutnya ada problem konteks. Di sini kita akan overview terlebih dahulu secara singkat mengenai Kita Bisa, yaitu Kita Bisa merupakan salah satu platform crowdfunding terbesar di Indonesia. Dalam platform ini kita dapat melakukan penggalangan dana dengan berbagai tujuan. Nah, challenge sendiri dari Kita Bisa ini yaitu bagaimana untuk menyediakan dan mempermudah untuk menemukan informasi mengenai pembaruan kampanye yang dapat meningkatkan emosional pendonor. Lalu ada bagaimana mendorong donatur untuk melakukan donasi kembali ke kampanye yang telah dibantu atau kampanye lainnya yang berhubungan dengan kampanye sebelumnya. Nah, selanjutnya ada understanding user yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fitra. Ya, di sini research scope dan metodologi kita ada 5 online user persona dan 1 in-depth interview. Initial finding, kebiasaan donasi di Indonesia 80%. Menurut survei Charity Aid Foundation (CAF), 8 dari 10 warga Indonesia menyumbangkan uang sepanjang 2020. Kenapa? Hal ini menunjukkan antusiasme Indonesia senantiasa melakukan gotong royong menghadapi masa-masa sulit. Nah, lalu ada user persona. Private employee, ada Theo 25 tahun, private employee. Lalu ada David berumur 35 tahun, entrepreneur. Selected user profile. Di sini kami memilih David yang bekerja sebagai entrepreneur. David ini memiliki informasi yang biaya bulanan itu lebih dari 500.000, tapi dapat berdonasi lebih dari 1 kali dalam seminggu. Dia selalu berdonasi di Kita Bisa. Platform yang diinginkannya adalah PWA. Pain point, masih menemukan kampanye yang ceritanya tidak begitu jelas, merekomendasikan kampanye yang tidak dipersonalisasi, sebagian besar terkait agama. Membuat kebiasaan dengan menolong yang membutuhkan dan donasi secara legal. Spending behavior, biaya bulanan yang dikeluarkan lebih dari 500.000 dengan platform preferensi PWA. Spending power, gaya hidup mandiri, daya beli tinggi. Ini ada user journey dari David. Goals-nya itu membuat kebiasaan dengan menolong yang membutuhkan dan donasi secara legal. Yang pertama di sini berpikir untuk berdonasi, mencari donasi secara offline, melakukan donasi, merasa kurang yakin dengan kampanye, mencari donasi secara online, membuka aplikasi, mencari kampanye, melihat detail kampanye, merasa yakin dengan kampanye, donasi berhasil. Lalu ada insight finding. Jumlah orang yang berdonasi secara online semakin banyak karena lebih mudah dan terpercaya. Ekspektasinya di sini online crowdfunding sama dengan offline crowdfunding. Namun realitanya online crowdfunding
Sekarang lebih banyak tadi offline crowdfunding. Nah, gapnya di sini adalah lebih mudah dan percaya dengan penggalangan dana atau kabar terbaru kampanye offline. Mudah mencari kampanye yang ingin didonasikan. Ya, ada solution penjelasan nanti. Nah, di solusi ini terdapat beberapa fitur. Nah, yang pertama ada kampanye terkait. Sebelumnya di platform kita bisa belum ada mengenai kampanye terkait dalam detail kampanye. Dan setelah kita redesign, kita menyelipkan atau menaruh kampanye terkait dalam detail kampanye yang akan kita donasikan. Next. Selanjutnya ada video teaser. Nah, di aplikasi kita bisa sendiri, sebelumnya itu belum ada video teaser mengenai kampanye yang akan kita donasikan. Setelah kita redesign, kemudian kita menambahkan video teaser untuk menambah emosional para pendonor. Next. Selanjutnya juga ada fitur mengenai kabar terbaru. Nah, di sini sebelumnya kabar terbaru lebih divisualisasikan dalam bentuk teks. Namun kita visualisasikan dalam bentuk gambar maupun video seperti pada gambar berikut yang dijelaskan secara terstruktur dan diberi detail. Next. Nah, goal desired impact sendiri. Next. Nah, di sini ada untuk organisasi dan untuk pengguna. Selain itu juga dampaknya itu juga untuk bisnis dan untuk pengguna. Untuk bisnis sendiri bertujuan untuk memudahkan dari segi UI dan UX dan juga melakukan pengujian dengan tingkat kemudahan yang menunjukkan bahwa aplikasi tersebut sangat mudah untuk digunakan. Nah, bagi pengguna sendiri, secara emosional pasti akan terasa lebih berkesan dan untuk informasi yang diberikan sudah lebih diberikan dalam detail. Next. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih apabila ada kesalahan. Assalamualaikum. Oh, Master Diket. Nanti diedit kan? Iya, diedit. Iya betul. Diedit tadi salah. Bingung. Udah ini berarti. Nanti yang upload YouTube Fitra sekalian Ya, atau sekalian gimana? aja. Ngumpulin juga sekalian deh. Oke. Yang isi form 1 orang kan? Iya. Oke. Sekarang mau ngedit dulu. Stop record.